Di sini saya akan menjelaskan definisi aspek produksi. Menurut Kazmir dan Ibrahim, menurut Kazmir, aspek teknik atau operasional juga dikenal sebagai aspek produksi. Yang membedakan adalah jika operasional yang digunakan untuk perusahaan jasa, sedangkan produksi untuk perusahaan barang atau produk. Aspek produksi merupakan aspek yang berhubungan dengan pembangunan dari proyek yang direncanakan, yang dilihat dari faktor lokasi luas produksi, proses produksi, penggunaan teknologi seperti mesin dan peralatan lainnya, maupun keadaan lingkungan yang berhubungan dengan proses produksi. Materi kedua itu perencanaan produksi, di mana perencanaan produksi adalah proses pengembangan strategi dan langkah-langkah untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebelum merencanakan desain atau bentuk produk, kita harus mengetahui atribut produk yang antara lain adalah bentuk produk, warna, bungkus, merek, label, pelayanan, perusahaan, dan sebagainya. Menurut Gito Sudarmo 2001, dalam perencanaan produk yang akan dihasilkan perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama atribut produk. Atribut produk adalah karakteristik atau fitur yang mendeskripsikan suatu produk dan membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Atribut ini bisa berupa karakteristik fisik seperti ukuran, warna, bahan, atau karakteristik non-fisik seperti merek, kualitas, garasi, harga, dan layanan penjual. Yang kedua, posisi produk. Dalam menentukan posisi produk, manajemen harus memperhatikan produk-produk lainnya, terutama produk yang potensial. Penentuan posisi produk yang tepat akan memberikan gambaran tentang kedudukan produk yang dipasarkannya dalam peta persaingan dengan produk-produk lainnya, juga menggambarkan kekuatan dan kelemahan produk dibandingkan dengan produk pesaingnya. 3. Siklus hidup produk adalah konsep yang menggambarkan perjalanan suatu produk mulai dari diperkenalkan ke pasar hingga akhirnya ditarik dari peredaran. Setiap produk memiliki siklus hidup yang berbeda-beda, ada yang pendek dan juga ada yang panjang. Contoh produk dengan siklus hidup pendek adalah mainan anak yang sedang tren seperti Fidget Spinner yang popularitasnya cepat naik dan kemudian turun. Sebaliknya, produk seperti garam dapur memiliki siklus hidup yang sangat panjang karena merupakan kebutuhan pokok dan jarang mengalami perubahan signifikan. Siklus produk terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu ada tahap perkenalan. Dalam tahap ini, penjualan perusahaan masih sangat lambat. Laba masih rendah, bahkan terkadang rugi karena sangat sulit untuk memperkenalkan produk baru pada konsumen. Kedua itu ada tahap pertumbuhan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perkenalan yang berhasil. Tahap ini ditandai dengan ciri-ciri. Adapun ciri-cirinya yang pertama itu ada para pemakai awal melakukan pembelian ulang, diikuti dengan pembelian potensial. Kedua itu ada tingkat laba tinggi. Ketiga, harga tetap atau naik sedikit. Keempat, biaya promosi tetap atau sedikit naik untuk menghadapi pesaing. Kelima, penjualan meningkatkan secara tajam. Keenam, biaya produksi per unit turun. Ketiga, tahap kedewasaan. Tahap ini menunjukkan adanya masa kejenuhan di mana konsumen sudah mulai bosan, sehingga akan sulit untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Keempat, tahap penurunan. Pada tahap ini, masyarakat sudah tidak menyenangi produk tersebut, sehingga penjualan akan merosot tajam. Ada beberapa faktor mengapa penjualan dalam tahap ini turun. Faktornya yaitu pertama, faktor kemajuan teknologi. Kedua, faktor perubahan selera konsumen. Ketiga, faktor ketatnya pesaing dalam negeri ataupun luar negeri. Portofolio produk. Dalam analisis portofolio ini, seluruh produk yang dipasarkan akan dianalisis secara keseluruhan, sehingga dari sekian produk yang dipasarkan itu akan ada produk yang sedang berada pada posisi tertentu dan yang lainnya posisinya berbeda lagi. Saya akan melanjutkan materi tentang perencanaan fasilitas. Tujuan dari perencanaan fasilitas antara lain, yang pertama, meningkatkan material handling dan penyimpanan untuk menunjang tujuan perusahaan.
B. Memanfaatkan tenaga kerja, peralatan, ruang, dan energi secara efisien. C. Meminimalkan besarnya investasi modal. D. Mempermudah perawatan. E. Meningkatkan kepuasan dan keselamatan karyawan. Perencanaan fasilitas berdasarkan klasifikasinya dibagi dalam 3 jenis, antara lain: yang pertama, perencanaan lokasi; yang kedua, perencanaan luas dan tata letak; yang ketiga, perencanaan sistem material handling. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang perencanaan kebutuhan material. Perencanaan kebutuhan material adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Adapun komponen MRP terdiri atas jadwal induk produksi, daftar material, dan catatan persediaan. Yang pertama, jadwal induk produksi adalah merupakan gambaran atas periode perencanaan dari suatu permintaan, termasuk ramalan, backlog, rencana supply, atau penawaran perencanaan dengan pengendalian produksi. Selanjutnya, yang kedua adalah daftar material. Definisi yang lengkap tentang suatu produk akhir meliputi daftar barang atau material yang diperlukan bagi perakitan, pencampuran, atau pembuatan produk akhir tersebut. Sehingga produk mungkin memiliki sejumlah komponen, tetapi mungkin juga memiliki ribuan komponen. Lanjutnya, yang ketiga adalah catatan persediaan. Data persediaan bisa merupakan catatan manual selama diupdate hari ke hari. Namun dengan berkembangnya teknologi dan semakin murahnya harga komputer, maka kini banyak perusahaan sudah menggunakan jaringan sistem informasi melalui komputer, sehingga apabila barang masuk atau barang terpakai atau terjual, datanya bisa langsung diakses atau diketahui di semua unit terkait. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.